Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa sangka, seorang pria sederhana yang dulu hanya menjadi tukang ojek dengan jaket hijau lusuh, sering diremehkan bahkan pernah dicampakan oleh orang yang ia cintai, kini justru menjelma jadi anggota DPR yang terhormat. Dulu ia hanya mengandalkan motor tua dan kerja keras di jalanan, tapi berkat doa, kegigihan, dan tekad baja, ia mampu membalikkan nasibnya. Kini, ia duduk gagah di kursi parlemen, membuat semua orang yang dulu merendahkannya terdiam malu. Tulis, amin, di kolom komentar. Semoga kita semua diberi rezeki berlimpah, kesuksesan tak terduga, dan hidup penuh keberkahan. Malam itu, jalanan kota masih dipenuhi cahaya lampu kendaraan yang berderet seperti ular panjang. Di pinggir jalan, di bawah papan reklame yang kusam, seorang pria muda bernama Fajar duduk di atas motornya yang sudah tua. Ket motor itu pudar, suara mesinnya kasar, dan lampu depannya sering redup kalau hujan deras. Di jaket hijaunya yang lusuh, ada bekas minyak dan jahitan kasar, tanda bahwa ia sudah lama bekerja sebagai tukang ojek online. Fajar menarik napas dalam-dalam. Dari pengeras suara masjid di ujung jalan, terdengar lantunan doa malam. Tapi pikirannya jauh lebih bising daripada suara jalanan. Apakah hidupku akan begini terus? Gumamnya. Sejak kecil, Fajar hidup dalam kesederhanaan. Ayahnya seorang buruh bangunan yang sering sakit-sakitan. Ibunya seorang pedagang sayur di pasar. Setelah ayahnya meninggal, Fajar tidak sempat melanjutkan kuliah meski sebenarnya ia diterima di universitas negeri. Biaya terlalu berat, dan ia memilih bekerja untuk membantu ibunya. Pekerjaan pertama yang ia temukan adalah menjadi tukang ojek. Awalnya hanya ojek pangkalan, lalu ketika tren ojek online datang, ia meminjam motor sepupunya dan mendaftar. Hari-hari Fajar penuh dengan panas, hujan, dan macet. Ia mengantar penumpang ke kampus, kantor, bandara, bahkan ke pelosok gang sempit. Ada yang ramah, ada yang cuek, ada juga yang meremehkan. Mas, kamu nggak malu ya kerja kayak gini? Panas-panasan di jalan, dapatnya juga nggak seberapa. Kata-kata itu pernah keluar dari penumpangnya yang masih muda. Fajar hanya tersenyum, meski hatinya perih. Yang paling membuat luka adalah ketika tunangannya, seorang gadis bernama Rani, memutuskan untuk meninggalkannya. Mereka sudah berpacaran sejak SMA. Bahkan sempat berencana menikah. Namun, keluarga Rani menolak. Masa depanmu suram. Jar, kamu hanya tukang ojek. Anak kami pantas dapat yang lebih baik, kata ayah Rani dengan tegas. Beberapa minggu kemudian, Fajar mendengar kabar bahwa Rani menikah dengan seorang pegawai negeri muda yang baru saja lulus tes CPNS. Hati Fajar hancur. Malam itu, ia mengendarai motornya tanpa tujuan, hanya ditemani angin malam dan hujan gerimis. Ia berhenti di jembatan, menatap sungai yang berkilau oleh lampu kota, dan air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Apakah aku memang tidak pantas bahagia? Apakah benar hidupku hanya akan berhenti di sini, menjadi ojek tanpa masa depan? Namun, di tengah kesedihan itu, ada satu hal yang membuatnya bertahan. Ibunya, perempuan renta yang selalu menatapnya dengan senyum, meski tangannya penuh keriput karena sering mengupas sayur. Nak, jangan pernah menyerah. Hidup memang tidak adil, tapi orang yang kuat akan menemukan jalannya. Ingat, ayahmu dulu sering bilang, kita boleh miskin harta, tapi jangan miskin semangat. Ucapan ibunya itu menjadi api kecil di hati Fajar. Ia mulai berpikir, barangkali memang ia tidak ditakdirkan hanya untuk mengantar penumpang. Ada sesuatu yang lebih besar menantinya, meski ia belum tahu apa. Suatu malam, setelah mengantar penumpang ke sebuah kampus, ia berhenti sebentar di halaman. Dari kejauhan, ia melihat sekelompok mahasiswa berdebat sengit. Mereka berdiri melingkar, membicarakan isu-isu politik. Salah seorang dari mereka berteriak lantang, kita butuh pemimpin yang lahir dari rakyat kecil, bukan dari kalangan elit. Kata-kata itu menusuk hati Fajar. Ia merasa seakan ucapan itu ditujukan padanya. Sejak malam itu, Fajar mulai menyimpan rasa penasaran terhadap dunia politik.
Saat menunggu orderan, ia membuka ponsel dan membaca berita tentang kebijakan pemerintah, tentang perjuangan rakyat kecil, tentang janji-janji yang sering tidak ditepati. Semakin ia membaca, semakin hatinya bergejolak. Mengapa tidak ada yang benar-benar memperjuangkan orang seperti aku, tukang ojek, pedagang kecil, buruh pasar? Pelan-pelan, ide gila mulai tumbuh dalam benaknya. Bagaimana jika suatu hari ia bisa menjadi suara bagi mereka? Bagaimana jika ia bisa melangkah lebih jauh? Tidak hanya menjadi pengantar, tapi juga pejuang? Tentu saja, ide itu terdengar mustahil. Ia hanyalah seorang tukang ojek yang bahkan tidak punya ijazah kuliah. Namun, di dalam dirinya ada sesuatu yang menolak untuk padam. Setiap kali ia mengingat ejekan orang-orang, tatapan merendahkan, dan luka karena dicampakkan, tekadnya semakin keras. Ia mulai sering menghadiri diskusi kecil di warung kopi dekat kampus. Ia tidak berbicara banyak, hanya mendengar. Dari sana, ia belajar banyak hal, tentang peraturan, tentang hak-hak rakyat, tentang perjuangan mahasiswa. Ia juga mulai menabung sedikit demi sedikit, bukan lagi hanya untuk kebutuhan harian, tetapi untuk membeli buku-buku tentang politik dan kepemimpinan. Beberapa temannya sesama ojek menertawakan. "Fajar, kamu pikir bisa jadi pejabat? Sudahlah, jangan mimpi terlalu tinggi." Tapi Fajar tidak tersinggung. Ia hanya tersenyum dan menjawab, "Kalau mimpi saja tidak berani, bagaimana bisa kita keluar dari keadaan ini?" Di rumah, ibunya melihat perubahan itu. Ia sering mendapati Fajar membaca buku tebal sambil mencatat sesuatu. "Nak, kamu serius belajar politik?" tanyanya. Fajar mengangguk. "Iya, Bu. Saya ingin suatu hari bisa memperjuangkan orang seperti kita. Orang kecil yang sering dilupakan." Ibunya terdiam, lalu tersenyum bangga. "Kalau itu mimpimu, jalani. Ibu akan selalu mendoakan." Malam itu, Fajar menutup bukunya, menatap motornya yang terparkir di sudut rumah. Motor tua itu adalah saksi bisu perjuangannya. Dari keringat, air mata, hingga rasa putus asa. Ia mengelus joknya dan berbisik, "Aku berjanji, suatu hari kita tidak hanya jadi ojek. Kita akan melaju lebih jauh, sampai ke gedung parlemen." Dan disitulah, perjalanan panjang Fajar menuju kursi DPR perlahan dimulai. Dari tukang ojek yang dihina, dari pria yang dicampakkan, ia menyalakan api kecil dalam dirinya, api yang suatu hari akan membakar semangat jutaan orang. Fajar semakin larut dalam dunia baru yang sebelumnya tidak pernah ia bayangkan, politik rakyat. Siang ia tetap menjadi tukang ojek, mengantar penumpang dari satu tempat ke tempat lain, menembus panas dan hujan. Tapi malamnya berubah drastis. Ia duduk di warung kopi, berdiskusi dengan mahasiswa, aktivis, hingga pedagang kecil yang punya keresahan sama. Awalnya, ia hanya jadi pendengar. Ia duduk di pojok, mendengarkan setiap kata yang terlontar. Tentang harga sembako yang naik, tentang pungutan liar di pasar, tentang buruh yang dipaksa kerja lembur tanpa dibayar layak. Semua itu terasa dekat dengan kehidupannya, seolah ia sedang mendengar ulang kisah keluarganya sendiri. Suatu malam, seorang mahasiswa bernama Damar menatapnya penasaran. "Mas, sering datang tapi nggak pernah bicara. Sebenarnya, apa pendapat Mas tentang semua ini?" Fajar gugup. Semua mata tertuju padanya. Ia menarik napas panjang sebelum akhirnya berkata, "Saya bukan siapa-siapa. Saya cuma tukang ojek. Tapi saya tahu rasanya jadi rakyat kecil. Rasanya pahit sekali kalau suara kita nggak pernah didengar." Kalimat itu sederhana, tapi membuat suasana hening. Damar mengangguk, lalu tersenyum. "Justru suara seperti Mas yang harus sering kita dengar. Biar nggak cuma teori, tapi nyata." Sejak itu, Fajar mulai lebih berani bicara. Ia menceritakan pengalamannya, bagaimana sulitnya membayar sekolah adik, bagaimana ibunya harus berutang di warung untuk membeli beras, bagaimana penumpang kadang meremehkannya. Kata-kata itu tidak muluk-muluk, tapi jujur.
Orang-orang mendengarnya dengan serius, karena keluar dari hati yang pernah terluka. Pelan-pelan, nama Fajar mulai dikenal di lingkaran kecil itu. Mas ojek yang kritis. Begitu mereka menjulukinya. Fajar tidak marah. Justru ia tertawa setiap kali dipanggil begitu. Biar saja, toh itu kenyataannya, katanya. Tapi di balik tawa itu, ada bara api kecil yang semakin menyala. Titik balik datang ketika aksi mahasiswa digelar menentang kenaikan harga BBM. Fajar yang biasanya hanya menonton dari jauh, kali ini ikut bergabung. Dengan jaket hijaunya, ia berdiri di antara ratusan mahasiswa yang membawa poster dan berorasi. Banyak yang menatap heran. Loh, ada driver ojek juga ikut, gumam seseorang. Tapi Fajar tidak peduli. Ketika massa berteriak, ia ikut berteriak. Ketika massa duduk, ia duduk. Hingga tiba momen ketika orator utama kehilangan suara karena terlalu lama berteriak. Kerumunan mulai gaduh, mencari siapa yang mau maju. Tanpa pikir panjang, Damar menunjuk Fajar. Mas, coba mas bicara. Suaramu didengar orang. Jantung Fajar berdegup kencang. Tangannya bergetar saat memegang mikrofon. Ia menatap lautan massa di hadapannya. Ribuan wajah menunggu. Lalu, dengan suara parau namun mantap, ia berkata, "Saya bukan mahasiswa. Saya hanya tukang ojek. Tapi saya tahu satu hal, kenaikan BBM ini bukan hanya menyulitkan mereka, tapi juga kami. Kami yang setiap hari di jalan, mengantar penumpang. Kami yang hidup dari bensin. Kalau harga naik, hidup kami makin tercekik. Jadi, kalau ada yang bilang rakyat kecil diam saja, lihatlah saya. Saya berdiri di sini bukan untuk saya sendiri, tapi untuk semua yang tak punya kesempatan bicara." Sorak-sorai meledak. Massa bertepuk tangan, meneriakkan namanya. Beberapa wartawan memotret, merekam kata-katanya. Sejak hari itu, Fajar bukan lagi sekadar tukang ojek. Ia menjadi simbol bahwa rakyat kecil pun bisa bersuara lantang. Namun, jalan baru itu tidak mulus. Malam setelah aksi, Fajar didatangi aparat setempat. Mereka memperingatkan agar ia tidak terlalu sering ikut campur. "Kamu itu tukang ojek, bukan aktivis. Jangan bikin masalah." Kata-kata itu seperti ancaman, tapi Fajar tidak gentar. Ia pulang dengan hati berdebar, menceritakan semuanya pada ibunya. Ibunya khawatir. "Nak, jangan sampai kamu celaka. Ingat, kamu satu-satunya harapan keluarga." Fajar menggenggam tangan ibunya. "Bu, justru karena kita sering jadi korban, saya nggak mau diam. Kalau kita diam, nasib kita nggak akan pernah berubah." Air mata ibunya jatuh, bukan hanya karena takut, tapi juga bangga. Ia melihat putranya yang dulu hanya menunduk saat dihina, kini berani menantang dunia. Berita tentang tukang ojek yang berorasi di depan ribuan massa menyebar cepat. Media lokal menulis artikel, foto Fajar dengan jaket hijau lusuh terpampang di halaman depan koran. Banyak yang kagum, tapi tak sedikit yang mencibir. Paling juga cari sensasi. Apa tukang ojek ngerti politik? Fajar tidak menjawab hinaan itu. Ia memilih fokus belajar. Ia membaca lebih banyak buku, menghadiri lebih banyak diskusi, dan mendengarkan cerita rakyat kecil yang ia temui di jalan. Setiap penumpang baginya bukan lagi sekadar sumber rezeki, tapi juga sumber cerita. Ada ibu rumah tangga yang mengeluh harga susu naik, ada buruh pabrik yang lelah lembur tanpa bayaran layak, ada mahasiswa yang stres karena biaya kuliah melonjak. Semua itu ia simpan dalam ingatannya, menjadi amunisi untuk bicara. Suatu hari, Damar mengajaknya bergabung dalam organisasi mahasiswa dan pemuda lintas kampus. "Mas, kamu bukan cuma simbol. Kamu bisa jadi jembatan antara rakyat kecil dan dunia politik. Kamu harus ada di tengah-tengah." Awalnya Fajar ragu. Ia merasa tidak pantas, tidak berpendidikan tinggi seperti mereka. Tapi Damar menepuk bahunya. "Justru karena kamu bukan siapa-siapa, kamu lebih dipercaya.
Orang capek dengan teori. Mereka butuh yang nyata. Fajar akhirnya setuju. Dari situlah langkahnya semakin dalam. Ia mulai ikut menyusun petisi, ikut diskusi dengan anggota Dewan Kota, bahkan sesekali ikut mengadvokasi pedagang kecil yang digusur. Kehadirannya membawa warna berbeda. Ketika orang lain bicara dengan teori panjang, Fajar bicara dengan pengalaman nyata. Itu yang membuat orang-orang mendengarnya. Nama Fajar mulai bergaung, tidak hanya di kalangan mahasiswa dan pedagang kecil, tetapi juga sampai ke telinga tokoh-tokoh politik lokal. Media mulai menyebutnya sebagai tukang ojek yang lantang bersuara. Foto dirinya berorasi dengan jaket hijau lusuh sering beredar di media sosial. Ada yang mendukung, ada pula yang mencibir. Bagi sebagian orang, Fajar hanyalah sosok simbolis, bumbu dalam aksi-aksi. Namun bagi rakyat kecil, ia mulai menjadi harapan baru. Banyak tukang becak, pedagang kaki lima, hingga buruh pasar merasa suara mereka terwakili. Mereka sering menghampirinya ketika ia berhenti di pinggir jalan. "Mas Fajar, tolong perjuangkan nasib kami ya." Ucapan-ucapan sederhana itu membuat hatinya berat, sekaligus menguatkan tekadnya. Namun, semakin dikenal, semakin besar pula tantangan. Suatu malam, ia mendapat undangan untuk berbicara di sebuah forum resmi di Balai Kota. Forum itu dihadiri anggota dewan, pejabat, mahasiswa, dan perwakilan masyarakat. Fajar gugup. Ia merasa tidak selevel dengan orang-orang di sana. Tapi Damar mendorongnya. "Mas, kamu justru harus hadir. Mereka harus dengar langsung dari orang kecil." Hari itu, Fajar datang dengan pakaian sederhana, hanya kemeja putih polos dan celana hitam. Kontras sekali dengan jas mewah yang dipakai pejabat lain. Saat tiba gilirannya berbicara, beberapa orang tampak meremehkan. "Apa yang bisa disampaikan tukang ojek?" terdengar bisik-bisik. Fajar berdiri, menatap ruangan penuh orang berpengaruh. Dengan suara tenang, ia berkata, "Saya tidak punya gelar. Saya tidak bicara dengan bahasa politik yang rumit. Tapi saya tahu bagaimana rasanya rakyat kecil menangis karena tidak bisa beli beras. Saya tahu bagaimana rasanya bekerja seharian di jalan, lalu pulang dengan uang yang bahkan tidak cukup untuk susu anak. Kalau bapak-bapak di sini lupa rasanya jadi rakyat, biarlah saya yang mengingatkan." Ruangan mendadak hening. Kata-kata sederhana itu menusuk hati. Beberapa orang bertepuk tangan, bahkan ada yang berdiri memberi hormat. Dari sana, Fajar mulai dianggap serius. Namun, popularitasnya juga membuatnya mendapat musuh. Beberapa politisi lokal merasa tersaingi. Mereka menyebarkan kabar miring bahwa Fajar dibayar oleh kelompok tertentu, bahwa ia hanya mencari sensasi untuk mencari jalan pintas ke politik. Bahkan ada yang mengancam, "Berhentilah bicara, atau kamu akan menyesal." Ancaman itu membuat ibunya ketakutan. "Nak, ibu mohon, berhati-hatilah. Jangan sampai mereka menyakitimu." Fajar menenangkan ibunya. "Bu, saya sudah siap. Kalau saya mundur sekarang, berarti semua perjuangan ini sia-sia." Tapi masalah datang bukan hanya dari luar. Dari dalam dirinya sendiri pun, keraguan sering muncul. Malam-malam panjang ia habiskan merenung. Apakah aku benar-benar pantas melangkah sejauh ini? Aku hanya tukang ojek. Apa bisa aku masuk ke dunia sebesar politik? Namun setiap kali ragu, ia mengingat wajah penumpang-penumpangnya, pedagang pasar, buruh pabrik, dan ibunya. Dari situlah ia kembali kuat. Puncak ujian datang ketika terjadi penggusuran pasar tradisional di kotanya. Ratusan pedagang kecil dipaksa pindah untuk memberi ruang bagi pembangunan mal baru. Tangis ibu-ibu pedagang pecah, jeritan anak-anak terdengar. Fajar yang saat itu sedang mengantar penumpang mendengar kabar itu dan langsung meluncur ke lokasi. Ia melihat aparat berdiri dengan tameng, sementara pedagang berusaha mempertahankan kios mereka. Tanpa ragu, Fajar berdiri di barisan depan, mengangkat tangan, dan berteriak, "Kami hanya minta keadilan. Jangan gusur kami tanpa solusi."
Bentrok hampir terjadi. Gas air mata ditembakkan. Massa berlarian. Fajar terkena pukulan di lengannya, membuatnya terjatuh. Namun ia bangkit lagi. Darah menetes di pelipisnya. Wartawan yang ada di lokasi merekam semua itu. Keesokan harinya, berita tentang tukang ojek berdarah demi bela pedagang memenuhi media. Foto wajahnya yang terluka tersebar luas. Banyak yang kagum pada keberaniannya, tapi juga banyak yang khawatir. Di rumah, ibunya menangis melihat luka di wajah putranya. "Nak, sampai kapan kamu harus menderita begini?" Fajar menggenggam tangan ibunya dengan tegas. "Bu, penderitaan kecil ini tidak sebanding dengan penderitaan mereka yang kehilangan mata pencaharian. Saya tidak akan berhenti." Peristiwa itu mengubah segalanya. Fajar kini tidak hanya dikenal sebagai aktivis, tapi juga sebagai simbol perjuangan rakyat kecil. Beberapa partai politik mulai meliriknya. Mereka melihat potensinya sebagai sosok yang bisa menarik simpati rakyat. Namun Fajar menolak mentah-mentah ketika ditawari uang untuk bergabung. "Saya bukan boneka. Saya tidak akan menjual suara rakyat demi kursi." Jawaban itu membuat beberapa politisi marah, tapi justru membuatnya semakin dihormati rakyat. Suatu malam, Damar datang dengan wajah serius. "Mas, waktunya kamu melangkah lebih jauh. Pilkada sebentar lagi, dan ada kursi DPRD yang bisa kamu perjuangkan. Kamu harus maju." Fajar terdiam lama. Ia tahu ini bukan hal kecil. Dunia politik formal penuh intrik, penuh godaan, penuh risiko. Tapi ia juga tahu, jika ingin benar-benar memperjuangkan rakyat, ia harus masuk ke dalam sistem. Dengan suara berat, ia akhirnya berkata, "Kalau itu jalannya, saya siap. Tapi saya maju bukan untuk saya. Saya maju untuk mereka yang tak punya suara." Dan sejak malam itu, hidup Fajar berubah. Dari seorang tukang ojek yang pernah dicampakan, kini ia bersiap melangkah ke panggung politik yang sebenarnya. Hari-hari Fajar tidak lagi sama. Setelah memutuskan maju sebagai calon anggota DPRD, hidupnya berubah drastis. Dari tukang ojek yang biasanya menunggu orderan di pinggir jalan, kini ia menjadi sosok yang dikejar banyak orang untuk wawancara, rapat, hingga pertemuan politik. Namun, jalan menuju kursi dewan bukanlah jalan mulus. Lawannya bukan hanya politisi kawakan dengan modal besar, tetapi juga sistem yang sudah lama dibangun dengan uang dan kekuasaan. Suatu malam, Fajar duduk di ruang tamu rumah kecilnya bersama Damar dan beberapa relawan muda. Di meja kayu sederhana, ada tumpukan brosur seadanya yang mereka cetak dengan biaya patungan. Di atasnya tertulis, "Fajar, dari tukang ojek untuk rakyat kecil." "Kita tidak punya dana besar, Mas," kata salah satu relawan. "Lawannya bisa pasang baliho besar di setiap sudut kota. Kita hanya bisa pakai selebaran dan sosialisasi langsung." Fajar mengangguk pelan. "Tidak apa-apa. Kita tidak perlu jadi besar di spanduk, asal besar di hati rakyat." Mereka pun memutuskan strategi door to door. Fajar dan timnya berkeliling kampung, mengetuk pintu rumah, berbicara langsung dengan warga. Ia menceritakan kisahnya dengan jujur, bagaimana ia hidup sebagai tukang ojek, bagaimana ia merasakan pahitnya jadi rakyat kecil, dan bagaimana ia ingin membawa suara mereka ke gedung dewan. Warga terkesan. Banyak yang berkata, akhirnya ada calon yang benar-benar dari kita, bukan hanya datang 5 tahun sekali bawa sembako. Namun, tidak semua berjalan mulus. Dalam sebuah kampung, ketika Fajar hendak berorasi, datang sekelompok orang bayaran yang berteriak-teriak, mencoba mengacaukannya. Mereka menuduhnya hanya mencari popularitas. Suasana memanas, hampir terjadi keributan. Fajar menenangkan massa dengan suara lantang. "Saya datang bukan untuk melawan siapapun. Saya datang untuk menyampaikan suara rakyat. Kalau ada yang mau mencaci, silakan. Tapi jangan halangi rakyat untuk mendengar." Kata-kata itu membuat warga semakin simpati. Mereka melihat keberanian Fajar untuk tetap tenang meski dihina. Di sisi lain,
lawan politiknya tidak tinggal diam. Ada yang mencoba membeli Fajar agar mundur dengan iming-iming uang besar. Seorang pengusaha mendatanginya, meletakkan koper berisi uang di atas meja. "Ambil ini, jangan teruskan niatmu. Hidupmu akan jauh lebih mudah." Fajar menatap koper itu lama. Uang yang cukup untuk membeli rumah, membiayai ibunya, bahkan membuka usaha besar. Tapi ia menggeleng pelan. "Maaf, Pak. Saya bukan maju untuk uang. Kalau saya terima ini, sama saja saya mengkhianati rakyat. Silakan bawa pulang uang itu." Pengusaha itu terkejut, bahkan marah. "Kamu akan menyesal," ancamnya. Tapi Fajar tetap teguh. Semakin dekat hari pemilihan, semakin berat perjuangan. Fajar dan timnya hanya bisa berkampanye dengan motor tua dan pengeras suara kecil. Sementara lawannya menggelar konser musik, membagi sembako, dan menebar uang di jalanan. Banyak yang berkata, "Mas, kamu tidak akan bisa menang lawan politik uang." Tapi Fajar menjawab dengan mantap, "Kalau rakyat hanya bisa dibeli dengan uang, maka negeri ini tidak akan pernah berubah. Tapi saya percaya masih ada rakyat yang memilih dengan hati." Hari pencoblosan tiba. Suasana kota tegang. Fajar duduk di rumah, menunggu hasil dengan jantung berdegup kencang. Di luar, hujan turun deras seolah menambah dramatis suasana. Satu persatu hasil masuk. Awalnya, suara Fajar tidak terlalu banyak. Lawannya unggul jauh dengan bantuan uang. Tapi seiring berjalannya waktu, angka Fajar mulai naik. Di kampung-kampung miskin, ia menang telak. Suara rakyat kecil ternyata lebih kuat dari uang. Menjelang malam, kabar mengejutkan datang. Fajar berhasil merebut kursi DPRD dengan selisih tipis. Rumahnya langsung dipenuhi warga yang bersorak, menyalaminya, dan meneriakkan namanya. Fajar terharu, air matanya jatuh. Ia memeluk ibunya erat. "Bu, kita berhasil. Ini bukan kemenangan saya, ini kemenangan rakyat." Hari pelantikan tiba. Fajar berdiri di gedung DPRD dengan jas hitam sederhana, dasi merah yang dipinjam dari Damar. Ia menatap kursi megah di depannya, lalu mengingat semua yang telah ia lewati. Hinaan, penolakan cinta, luka akibat aksi, godaan uang, hingga kemenangan rakyat. Saat sumpah jabatan diucapkan, suaranya bergetar. "Saya bersumpah akan memperjuangkan kepentingan rakyat, terutama yang kecil, yang lemah, dan yang sering dilupakan." Di luar gedung, warga yang dulu memilihnya bersorak. Beberapa bahkan menangis bahagia. Bagi mereka, hari itu bukan hanya pelantikan seorang anggota dewan, tapi pelantikan harapan baru. Dan bagi Fajar, itu hanyalah langkah pertama. Ia tahu perjalanan menuju kursi DPR RI, bahkan DPR pusat, masih panjang. Tapi malam itu, ia yakin, seorang tukang ojek yang pernah dicampakan, kini benar-benar telah membuktikan bahwa mimpi bisa dikendarai hingga ke kursi kekuasaan. Sejak hari pelantikannya di DPRD, nama Fajar terus menjadi buah bibir. Media lokal menyebutnya, si tukang ojek yang jadi dewan, sebuah julukan yang awalnya terasa aneh tapi lama-kelamaan menjadi kebanggaan. Warga kecil merasa terwakili. Di pasar, di terminal, bahkan di jalanan, orang-orang sering berhenti hanya untuk menyapanya. "Mas Fajar, tetap jujur ya. Jangan kayak yang lain." Fajar menanggapi dengan senyum, meski ia tahu beban itu berat. Kursi dewan bukan hanya soal duduk dan bicara, tapi juga tentang bagaimana mengubah keputusan yang berdampak bagi ribuan orang. Bulan-bulan pertama penuh tantangan. Ia menghadiri rapat-rapat panjang yang penuh istilah hukum dan ekonomi yang rumit. Banyak anggota dewan lain meremehkannya. "Apa yang tukang ojek tahu soal APBD?" bisik seorang anggota senior. Tapi Fajar tidak gentar. Ia belajar siang malam. Buku-buku tebal ia baca. Bahkan ia meminta bantuan dosen universitas untuk memahami istilah ekonomi dan peraturan hukum. Ia rela begadang, ditemani kopi panas dan buku yang penuh coretan catatan.
Ketika tiba rapat pembahasan anggaran untuk pembangunan pasar, Fajar berdiri dan berbicara tegas. Jangan alokasikan semua dana untuk mal baru. Pedagang kecil butuh pasar tradisional yang layak. Jangan sampai pembangunan hanya untuk yang punya modal besar, sementara rakyat kecil terlupakan. Awalnya, ruangan mendadak hening. Lalu sebagian anggota berdebat, mencoba menekannya. Namun Fajar kukuh. Ia bahkan mengajukan data yang ia kumpulkan langsung dari pedagang pasar. Keberanian itu membuat banyak pihak kaget. Seorang anggota senior akhirnya berbisik pada rekannya, anak muda ini tidak bisa diremehkan. Nama Fajar makin melejit. Media nasional mulai melirik kisahnya. Program televisi mengundangnya sebagai narasumber. Dengan gaya sederhana, ia menceritakan perjalanannya dari tukang ojek hingga duduk di kursi dewan. Penonton terinspirasi. Rating acara melonjak. Namun, semakin terkenal, semakin banyak pula yang mencoba menjatuhkannya. Sebuah artikel fitnah muncul di media online, menyebut bahwa Fajar menerima uang gelap. Foto palsu diedit untuk memperkuat tuduhan itu. Publik gaduh. Fajar terdiam lama membaca berita itu. Ia marah, tapi lebih dari itu, ia kecewa. Mengapa harus begini? Mengapa kebenaran selalu dilawan dengan kebohongan? Namun Damar menenangkannya. Mas, inilah politik. Kalau kamu bersih, mereka akan mencari cara kotor untuk menjatuhkanmu. Jangan takut, rakyat tahu siapa kamu. Fajar memilih untuk tidak membalas dengan amarah. Ia menggelar konferensi pers, menunjukkan bukti keuangan transparan, bahkan membuka rekening pribadinya untuk diperiksa publik. Langkah berani itu membuat rakyat semakin percaya, sementara lawan politiknya justru kehilangan muka. Popularitas Fajar kini bukan hanya di kota asalnya, tapi merambah ke tingkat provinsi bahkan nasional. Banyak organisasi rakyat kecil mengundangnya untuk berbicara. Ia hadir di acara buruh, tani, nelayan, hingga komunitas ojek online. Di setiap tempat, ia bicara dengan bahasa sederhana yang mudah dimengerti. Politik itu bukan milik orang berdasi saja. Politik itu milik semua orang. Kalau kalian diam, kalian hanya jadi korban. Tapi kalau kalian bersuara, kalian bisa mengubah nasib. Kata-kata itu membuat banyak orang tergerak. Ia mulai disebut sebagai calon kuat untuk maju ke DPR RI pada pemilu berikutnya. Namun, langkah menuju nasional jauh lebih sulit. Partai-partai besar mendekatinya. Ada yang menawarkan posisi strategis, ada pula yang mengiming-imingi dana kampanye besar. Tapi lagi-lagi, Fajar menolak tawaran yang membuatnya harus menjual diri. Ia memilih partai kecil yang bersih, meski peluangnya lebih sempit. Mas, kalau ikut partai kecil, peluangmu tipis, kata seorang kolega. Fajar menjawab tegas. Saya tidak butuh peluang besar kalau itu harus dibeli dengan harga diri. Lebih baik saya kalah dengan terhormat daripada menang tapi jadi boneka. Kampanye menuju DPR RI dimulai. Kali ini lebih melelahkan. Wilayah yang harus ia datangi jauh lebih luas. Ribuan kilometer ia tempuh. Dengan mobil tua pinjaman, ia berkeliling desa demi desa. Ia makan di warung sederhana, tidur di rumah warga, dan berbicara dari panggung kecil yang dibuat seadanya. Lawan-lawannya datang dengan baliho raksasa, konser musik, dan uang yang bertebaran di jalan. Tapi Fajar datang dengan cerita hidupnya. Saya tahu rasanya jadi kalian, karena saya pernah berada di posisi itu. Kalau saya bisa duduk di kursi dewan, itu karena kalian percaya. Sekarang, izinkan saya melangkah lebih jauh untuk membawa suara kalian ke Senayan. Warga terharu. Banyak yang berjanji akan mendukungnya. Hari pemilu tiba. Suasana tegang. Fajar duduk di posko kecil bersama relawannya, menatap layar televisi yang menayangkan hasil sementara. Awalnya, suaranya kalah jauh. Tapi semakin malam, angka Fajar naik perlahan. Desa-desa miskin, kampung nelayan, dan daerah buruh memilihnya dengan suara telak. Menjelang dini hari, hasil resmi diumumkan.
Fajar lolos ke DPR RI dengan suara signifikan, mengalahkan politisi kawakan yang sudah 3 periode menjabat. Suasana posko pecah dengan sorakan dan tangis bahagia. Relawan saling berpelukan. Warga berteriak girang. Fajar terdiam. Air matanya jatuh. Ia teringat semua perjalanan panjang. Jaket hijau lusuh, motor tua, ejekan yang menyakitkan, ditinggalkan cinta, dihina, bahkan diancam. Semua itu kini terbayar. Ia memeluk ibunya erat. "Bu, akhirnya kita sampai ke sini. Ini bukan kursi saya. Ini kursi rakyat." Pelantikan di Senayan menjadi puncak kebanggaan. Gedung megah dengan kubah emas kini menyambutnya. Fajar melangkah dengan setelan jas hitam yang rapi. Dasi merah menyala. Kilatan kamera wartawan menyambut setiap langkahnya. Namun ketika berdiri di depan mimbar, ia tetap sederhana. Dalam sumpah jabatannya, ia berbisik dalam hati, "Saya bersumpah tidak akan melupakan asal-usulku. Saya akan tetap jadi suara tukang ojek, pedagang kecil, buruh, dan semua rakyat yang pernah diremehkan." Tepuk tangan bergemuruh. Dari tukang ojek yang pernah dicampakan, Fajar kini resmi menjadi anggota DPR RI yang membawa nama rakyat kecil ke panggung nasional. Dan bagi Fajar, ini belum akhir. Ini baru awal dari perjuangan yang lebih besar. Kursi DPR RI bukanlah tempat istirahat, melainkan medan perang yang lebih keras. Fajar cepat menyadari hal itu sejak minggu-minggu pertama. Di balik gedung megah dengan pilar kokoh, politik yang sebenarnya jauh lebih rumit dari yang ia bayangkan. Ada lobi-lobi gelap, persekongkolan, dan kompromi yang sering mengorbankan kepentingan rakyat kecil. Sebagai anggota baru, banyak yang mencoba mendidiknya dengan cara politik lama. "Fajar, kalau kamu ingin bertahan lama di sini, ikut saja arus. Jangan sok idealis. Politik itu seni bagi-bagi," kata seorang senior dengan senyum licik. Namun, Fajar menggeleng pelan. "Kalau politik itu seni mengkhianati rakyat, saya tidak akan ikut." Jawaban itu membuat banyak orang mencibir. Bahkan beberapa lawan politiknya mulai mencari cara untuk menjatuhkannya. Ujian besar datang ketika pembahasan anggaran besar-besaran untuk pembangunan infrastruktur. Proyek triliunan rupiah itu rawan dikorupsi. Banyak anggota dewan yang sudah siap mendapat jatah. Fajar menolak ikut tanda tangan tanpa transparansi. Di sebuah rapat panas, ia berdiri dan berkata lantang, "Kalau kita menyetujui anggaran tanpa audit jelas, kita sama saja mencuri uang rakyat. Saya tidak akan ikut-ikutan." Ruangan mendadak gaduh. Ada yang berteriak, ada yang mengetuk meja marah. Tapi suara rakyat yang menonton dari televisi justru bersorak. Fajar menjadi trending topik di media sosial. Akhirnya ada anggota DPR yang berani, tulis seorang netizen. Tindakan beraninya membuat ia mendapat musuh besar, tetapi juga simpati rakyat. Di berbagai kota, rakyat kecil mulai mengadakan doa bersama untuk Fajar. Pedagang pasar menyebutnya anak mereka yang duduk di kursi kekuasaan. Tukang ojek di kampung-kampung memakai stiker bertuliskan, "Ojek juga bisa jadi dewan, terima kasih, Fajar." Namun, semakin tinggi pohon, semakin kencang angin. Sebuah skandal palsu dilancarkan untuk menjatuhkannya. Foto editan, berita fitnah, hingga ancaman terhadap keluarganya datang bertubi-tubi. Ibunya sempat sakit karena stres mendengar gosip miring. Malam itu, Fajar duduk di samping ranjang ibunya, menggenggam tangannya. "Bu, maaf kalau hidup ibu jadi berat karena saya." Sang ibu menatapnya dengan lemah tapi tegas. "Nak, jangan pernah minta maaf. Kamu berjuang untuk banyak orang. Biarlah ibu ikut merasakan beban ini. Ingat, ayahmu dulu selalu bilang, kalau kita benar, jangan takut meski dunia melawan." Air mata Fajar menetes. Kata-kata itu membuatnya kembali teguh. Hari demi hari, Fajar semakin dikenal sebagai anggota DPR yang berbeda. Ia tidak pernah absen rapat. Ia turun langsung ke lapangan. Bahkan ia sering naik motor untuk menemui konstituennya. Wartawan menjulukinya
DPR rakyat jalanan. Puncak kejayaannya datang ketika ia dipercaya menjadi juru bicara dalam sidang paripurna besar tentang reformasi kebijakan sosial. Dengan suara lantang, ia berkata, "Dulu saya hanya tukang ojek. Saya pernah dicampakan, dihina, bahkan dianggap tidak punya masa depan. Tapi saya berdiri di sini hari ini untuk membuktikan bahwa rakyat kecil juga bisa berdiri di panggung besar. Jangan pernah remehkan suara rakyat, karena dari sanalah kekuatan sejati bangsa ini lahir." Pidato itu mengguncang ruangan. Semua anggota terdiam, sebagian bahkan berdiri memberi tepuk tangan. Media nasional memutar pidato itu berulang kali. Rakyat kecil merasa seakan satu dari mereka benar-benar duduk di kursi kekuasaan. Beberapa tahun kemudian, karir politik Fajar semakin cemerlang. Ia digadang-gadang sebagai calon menteri, bahkan ada yang menyebutnya calon presiden di masa depan. Namun Fajar tetap sederhana. Ia masih sering menyempatkan diri pulang ke kampung, duduk di warung kopi, bercengkrama dengan para tukang ojek, mendengar keluhan pedagang pasar. Suatu sore, ia duduk di atas motornya yang dulu, motor tua yang kini ia simpan di garasi. Ia mengelus joknya dengan senyum haru. "Kalau bukan karena motor ini, mungkin aku tidak akan sampai di sini," bisiknya. Motor itu bukan lagi sekadar kendaraan, tapi simbol perjalanan panjang, dari jalanan berdebu hingga ruang sidang DPR. Dan begitulah, kisah Fajar menjadi legenda hidup. Dari tukang ojek yang pernah dicampakan, ia membuktikan bahwa hinaan bisa menjadi bahan bakar, luka bisa menjadi kekuatan, dan mimpi bisa mengantarkan seseorang dari pinggir jalan menuju kursi parlemen. Bagi banyak orang, Fajar bukan hanya seorang anggota DPR. Ia adalah bukti bahwa harapan selalu ada, meski dimulai dari titik terendah.